Welcome to Thoughts on Film bersama dengan gue Yesi. Karena series WandaVision udah habis season 1, nah kali ini Kicir ingin membahas seluruh cerita dari WandaVision. Cerita diawali dengan scene di mana Wanda dan Vision menaiki mobil dengan baju pernikahan. By the way, di sini latar belakang WandaVision di era 50-an berwarna hitam putih. Wanda dan Vision memulai hidup mereka dengan ke kota Westview. Vision dan Wanda masuk ke rumah, lalu adegan-adegan sitcom dengan ada backsound penonton ketawa. Setelah itu, Wanda berbincang dengan Vision dan Vision menunjukkan ke kalender lalu bertanya hari spesial apa, tapi Wanda masih nggak tahu. Kemudian, Vision pergi bekerja dan mengubah bentuknya menjadi pekerja kantoran. Lalu nggak lama kemudian tetangganya Wanda, Agnes datang. Kemudian, Agnes bertanya kenapa si Wanda sendirian di rumah yang gede. Wanda bilang kalau dia sudah menikah. Ketika Wanda masih bingung dengan tanggal dan hari spesial, lalu Agnes mengucapkan hari anniversary. Wanda lalu bingung harus berbuat apa. Lalu Agnes memberikan saran ke Wanda dari majalah yang dia baca. Di sisi lain, Vision sedang bekerja dengan sangat cepat sampai-sampai temennya bingung. Kemudian muncul atasan Vision yang bernama Arthur Hart dan dia ingin makan malam di rumahnya Vision. Di sisi lain, Wanda dan Agnes sedang membicarakan persiapan anniversary. Kemudian Vision menelpon dan mereka berdua membicarakan hari spesial tersebut. Tetapi maknanya jauh berbeda. Wanda pikir adalah anniversary, sedangkan Vision adalah makan malam dengan atasan. Kemudian Vision pulang bersama atasan dan istrinya. Vision memanggil Wanda dan Wanda malah menutup mata atasannya dikira Vision. Karena salah orang dan malu, Vision bilang ke atasannya kalau itu merupakan tradisi dari Sokovia untuk menerima tamu. Kemudian menjelaskan kenapa ada atasannya datang ke rumah. Lalu rencana berubah, Wanda memasak sementara Vision menemani atasannya. Karena Wanda kebingungan, tiba-tiba datang Agnes membawa makanan. Agnes disuruh keluar karena Wanda sedang sibuk dan gak mau diganggu. Wanda kebingungan menyiapkan masakan apa. Sampai atasan dan istrinya menunggu kelaparan. Dan pada saat mau pulang, makanannya udah siap dengan sihirnya. Wanda membuat makanan pagi atau breakfast. Kemudian pada saat di meja makan, istri bosnya Vision bertanya ke Wanda. Semacam pertanyaan beruntun. Wanda dari mana? Sudah berapa lama menikah? Terus kenapa gak punya anak? Dengan serangkaian pertanyaan tersebut, Wanda dan Vision bingung. Lalu bosnya menekan Wanda kayak harus jawab pertanyaannya. Tiba-tiba bosnya pun tersedak dan Vision langsung gercep ngambil makanan yang nyangkut di leher dengan kekuatannya Vision. Setelah itu bos dan istrinya langsung bergegas pulang. Wanda dan Vision kemudian merasa lega. Kemudian Wanda memutuskan hari ini adalah hari jadi mereka. Dan Wanda mengucurkan cincin di jari mereka berdua. Setelah itu diakhiri Wanda dan Vision mematikan TV. Tapi setelah zoom out, ada yang memonitoring mereka dengan tanda simbol sword. Keesokan harinya Wanda dan Vision ingin bersiap-siap tidur. Tiba-tiba Wanda mendengar dentuman yang sangat besar dan membuat Vision terbangun. Vision mengecek ternyata suara pohon yang terkena angin ke jendela mereka. Kemudian opening WandaVision berupa kartun. Di pagi harinya Vision dan Wanda memakai baju sulap. Lalu Wanda membawa kotak misteri dan mereka akhirnya berlatih sulap. Wanda masuk ke dalam kotak dan Vision mengucapkan abrakadabra. Wanda menghilang, lalu Wanda keluar dari lemari yang ternyata ada pintu rahasia di balik lemari tersebut. Mereka berlatih untuk mengikuti penggalangan dana di tengah kota buat anak-anak. Lalu mereka berdua harus mengikuti rapat untuk para ibu dan bapak di Westview. Vision pergi, lalu Wanda keluar rumah. Karena mendengar dentuman lagi, dia melihat helikopter yang berwarna mencolok, bukan hitam putih. Agnes datang membawakan seekor kelinci untuk aksi sulap yang akan dilakukan Wanda. Akhirnya mereka berdua pun pergi rapat bersama-sama. Di tengah-tengah perjalanan, Agnes bercerita bahwa mereka akan bertemu dengan Dottie, seorang wanita yang memegang kendali penuh di daerah ini. Kemudian Agnes meminta Wanda untuk mendekati Dottie agar semuanya menjadi lancar. Ketika rapat, Wanda berkenalan dengan Geraldine. Di sisi lain, Vision sedang berkumpul dengan bapak-bapak. Ketika Vision ditawarin permen karet, karena takut ketahuan kalau dia mesin, Vision makan dan menelan permen karet tersebut. Pindah ke Wanda yang sedang membantu bersih-bersih. Setelah rapat selesai, kemudian Wanda berbincang dengan Dottie. Tetapi Dottie belum bisa menerima Wanda dan Vision. Dan Dottie nggak percaya dengan Wanda. Wanda terdiam dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara pria yang mencari Wanda. Dan Dottie menanyakan Wanda siapa Wanda sebenarnya. Dan tiba-tiba gelas yang dipegang Dottie pecah dan melukai tangannya. Setelah itu terlihat acara penggalangan dana yang akan dimulai. Dan Vision sempat telat tapi akhirnya dia datang tepat waktu. Vision terlihat aneh dan jalannya sempoyongan gitu. Soalnya dia makan permen karet yang dikasih temennya. Sekarang saatnya pertunjukan sulap dimulai. Wanda yang masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh Vision. Dia bertindak
bertindak di luar dari skenario. Mulai dari Vision terbang, mengangkat piano, sampai menembus topi lewat badannya dengan menggunakan kekuatannya. Wanda bingung bagaimana harus memanipulasinya. Gak hanya itu, kemudian Wanda membawa kotak ajaib dan Vision lagi-lagi mengucapkan abrakadabra dan penonton penasaran siapa yang akan keluar dari lemari atau kotak tersebut. Gak lama kemudian muncul Geraldine yang menjadi panitia acara tersebut. Kemudian acara selesai. Di belakang panggung, Wanda kemudian tahu ulah aneh yang disebabkan Vision adalah dari permen karet. Lalu mereka berdua kabur karena takut ketahuan sama Dottie. Ketika keluar dari belakang panggung secara diam-diam, Dottie memanggil mereka dan berterima kasih karena telah menghadirkan acara penggalangan yang hebat. Bahkan Dottie kasih piala kecil sebagai penghargaan. Lalu Wanda dan Vision pulang ke rumah. Dan tiba-tiba perut Wanda membesar. Sempat nggak percaya, tapi Vision senang karena Wanda hamil. Dan lagi-lagi mereka mendengar dentuman lagi. Mereka keluar rumah dan melihat seorang pria yang memakai baju peternak lebah berlogo SWORD yang keluar dari gorong-gorong. Kemudian Wanda menggunakan sihirnya untuk kembali ke scene di mana mereka berciuman di rumah. Dan pada saat mereka selesai ciuman, wajah Vision berwarna merah, diikuti dengan seluruh rumah yang penuh warna. Keesokan harinya, waktu dan zaman udah berubah. Dan terlihat di rumah Wanda ada dokter yang ingin memastikan kalau Wanda benar-benar hamil. Dokternya mengatakan kalau kehamilan Wanda udah berusia 4 bulan. Vision mengantar dokter tersebut keluar rumah dan melihat tetangganya Herb bertingkah aneh memotong tembok. Vision masuk ke rumah dan kaget perut Wanda yang semakin membesar. Setelah itu, Wanda dan Vision mendekor kamar bayi dengan sihirnya untuk anaknya nanti. Sementara Vision membaca buku untuk kehamilan, tiba-tiba anak di dalam perut Wanda menendang dan Vision bilang kalau kehamilannya berusia 6 bulan berdasarkan buku yang dia baca. Dan pada saat itu mereka sempat berdiskusi tentang nama anaknya Tommy dan Billy. Gak lama kemudian, Wanda merasakan kontraksi. Dan karena kesakitan itu, seluruh rumah Wanda jadi berantakan. Dan kemudian Vision merasa ada yang janggal. Lalu Wanda dengan kekuatannya membalikan scene untuk melewatkan pertanyaan dari Vision. Kemudian di sini Wanda udah mulai memasuki ketupat pecah dan karena panik, Vision sampai terbang dan menjadi hujan. Balik lagi di adegan Wanda. Karena Wanda dan Vision basah akibat hujan, Wanda menggunakan kekuatannya untuk mengeringkan baju mereka. Setelah itu Vision pergi memanggil dokter. Wanda di rumah sendirian, tiba-tiba ada bel berbunyi. Wanda panik karena harus menyembunyikan kehamilannya. Ternyata orang yang mengebel rumah Wanda adalah Geraldine yang ingin meminjam ember karena rumahnya bocor. Karena Wanda lagi dalam keadaan tidak stabil, jaket Wanda pun berubah-ubah. Dan Geraldine belum mengetahui kehamilan Wanda. Sampai pada suatu saat Wanda mengalami kontraksi dan memecahkan vas. Dan pada saat itu juga Geraldine mengetahui kehamilan Wanda. Lalu Geraldine bersiap untuk melakukan persalinan di rumah. Gak lama kemudian lahirlah anak dari Wanda. Ternyata anak tersebut kembar dan dikasih nama Tommy dan Billy. Setelah dokternya sampai, Wanda udah melahirkan anaknya. Vision mengantarkannya pulang lagi ke rumah. Vision melihat Agnes dan Herb sedang bergosip. Mereka bergosip tentang Geraldine yang bukan orang dari Westview. Setelah itu Wanda dan Geraldine sedang berbincang. Geraldine memuji Wanda dengan mengatakan Wanda adalah orang yang kuat dengan melahirkan 2 anak. Lalu Wanda berbicara ke Geraldine kalau dia juga punya kembaran yang bernama Pietro. Dan kemudian Geraldine bilang kalau Pietro terbunuh oleh Ultron. Lalu Wanda berubah menjadi jutek dan mempertanyakan siapa Geraldine sebenarnya. Dan juga mempertanyakan logo yang ada di kalung Geraldine. Vision kembali ke dalam rumah dan mempertanyakan kemana Geraldine. Lalu Wanda menjawab dengan dingin kalau dia buru-buru pulang. Setelah itu, scene di mana Geraldine ditendang dari luar Westview. Dan kemudian Geraldine hanya tergeletak di atas tanah. Di episode berikutnya diperlihatkan Monica Rambeau yang selamat atas peristiwa blip di Avengers Endgame. Dia berada di rumah sakit, lalu dia mencari ibunya yang dirawat di rumah sakit yaitu Maria Rambeau. Monica keluar kamar dan terjadi kekacauan di rumah sakit. Dia bertemu dengan Dr. Harley yang menjelaskan kalau ibunya Monica nggak hilang, melainkan sakit selama 3 tahun akibat kanker. Monica nggak percaya dan dia cuma merasa 20 menit aja terbaring. Lalu Monica datang ke kantor SWORD mencoba masuk dengan ID card-nya, tapi aksesnya ditolak. Kemudian datang direktur sementara dari SWORD yaitu Tyler Hayward mendatangi Monica untuk membicarakan sesuatu. Hayward menjelaskan kalau ada kasus orang hilang di daerah Jersey, tetapi Hayward memberitahukan status Monica di SWORD sedang diskors karena perintah ibunya kalau ada agen yang hilang dia nggak boleh berurusan dengan luar angkasa. Singkat cerita, Monica menuju New Jersey dan berbelok ke Westview, di mana tempat orang-orang menghilang. Pada saat di tempat, Monica bertemu dengan agen Jimmy Woo. Lalu Woo bilang ke Monica ada kasus orang hilang di sekitar Westview. Kemudian Monica menanyakan ke polisi setempat.
tentang kota Westview. Dan polisi tersebut bilang nggak ada kota Westview, yang ada Eastview. Kemudian Monica mengeluarkan drone untuk mengetahui apa yang ada di dalam Westview. Dan drone tersebut menghilang terserap ke dalam. Monica dan Wu mendekati Westview tersebut. Dan pada saat mereka mendekat, Monica merasa ada medan energi yang menyelimuti kota Westview. Karena penasaran, Monica memegang medan energi tersebut dan Monica tersedot masuk ke dalamnya. Selang 24 jam setelah Monica menghilang, Agent Sword sudah membangun pangkalan di sekitar kota Westview. Dan gak lama kemudian kita melihat Darcy yang pernah muncul di film Thor. Pada saat Darcy sampai di pangkalan, Sword mempersilahkan masuk dan mulai bekerja. Darcy mengeluarkan alat jadul untuk mendeteksi gelombang realita yang diciptakan Wanda. Alhasil, alat kuno Darcy pun berhasil. Dan mereka pun melihat acara sitkom yang dibikin oleh Wanda sendiri. Setelah itu, ada Agent Franklin yang berpakaian seperti peternak lebah. Dia masuk lewat gorong-gorong untuk masuk ke realita Wanda yang udah ada di episode 3. Ternyata itu agent dari SWORD. Balik lagi di mana Darcy dan Wu lagi melihat sitkom yang dibuat oleh Wanda. Setelah melihat hal itu, Hayward memerintahkan untuk merekam semua acara sitkom Wanda, dan untuk Wu sendiri, dia bersama dengan agent SWORD lainnya mengidentifikasi seluruh warga yang ada di realita Wanda. Dan ternyata karakter yang ada di realita Wanda terungkaplah identitasnya mereka. Kemudian Darcy ingin berkomunikasi dengan Wanda dengan cara berkomunikasi lewat radio yang ada di dalam dunia Wanda. Dan ternyata orang yang berusaha berkomunikasi dengan Wanda di episode 2 adalah Jimmy Woo. Tetapi ketika Jimmy melakukan panggilan, tayangan TV Wanda langsung skip seperti dipercepat secara misterius. Sehingga panggilan dari Jimmy nggak diterima atau direspon oleh Wanda. Kita kembali ke dunia Wanda. Ketika Vision masuk ke rumah, Wanda melihat Vision dan terkejut karena Wanda terbayang dengan wajah Vision ketika Vision dibunuh Thanos. Wanda mencoba menjernihkan pikirannya. Setelah itu mereka berdua nonton sambil menggendong anaknya. Dan tiba-tiba Agnes datang untuk membantu Wanda dan Vision untuk menenangkan bayinya dengan usaha menyemprotkan bau lavender. Tetapi Agnes meminta izin sebentar untuk beristirahat. Dan gak lama kemudian anak mereka pun menjadi tumbuh seperti umur 5 tahun. Mereka berdiri tepat di belakang Wanda dan Vision. Di sisi lain, Monica yang udah diperiksa bersama Darcy dan Wu kembali rapat dengan Hayward dan agent SWORD lainnya untuk membahas bagaimana mengatasi Wanda. Hayward berterima kasih kepada Monica karena Monica sudah masuk ke realitas Wanda dan mereka mendapatkan informasi. Kemudian Wu menjelaskan sejarah Wanda meskipun Hayward memotong Wu karena Wanda dan saudaranya dianggap radikal dari Hydra. Dan Wu juga menjelaskan kalau Wanda adalah hasil eksperimen Hydra yaitu dengan Mind Stone. Makanya Wanda bisa melakukan telekinesis. Kemudian Hayward nanya ke Wu, apakah Wanda mempunyai nama lain? Namun Wu bilang nggak punya dan Hayward nanya lagi, Wanda sempat menyerang Avengers. Tapi Wu menjawab dan menjelaskan kalau awalnya iya, tapi Avengers akhirnya menerima Wanda. Dan sepertinya Hayward juga rada sensi dengan Avengers karena menurut dia Avengers menyebabkan kerusakan dan keributan. Kemudian Hayward juga berkata kalau Wanda adalah teroris, tetapi Monica membantah kalau Wanda itu bukan teroris. Hayward menunjukkan analisis kalau Wanda teroris. Setelah itu balik ke dunia Wanda. Terlihat anak-anak Wanda yaitu Tommy dan Willy sedang asik mencuci anjing. Mereka diam-diam memelihara anjing dan akhirnya ketahuan dengan Wanda. Tapi tiba-tiba Agnes datang dengan membawa kandang anjing. Anjing tersebut diberi nama Sparky. Dan seperti biasa, anak Wanda bertumbuh cepat sehingga berumur 10 tahun. Balik ke Monica, dia berencana masuk lagi ke dunia Wanda dan melakukan analisis. Kali ini dia mencoba masuk ke dunia Wanda dengan menggunakan mobil. Namun percobaan Monica tidak berhasil. Dan akhirnya mereka mencoba dengan menggunakan drone dan akhirnya berhasil masuk. Tapi Wanda yang pada saat itu keluar rumah melihat ada drone. Kemudian Wanda keluar dari Westview dan sambil memegang drone milik SWORD. Akhirnya Wanda marah karena Wanda merasa diganggu kehidupannya bersama Vision. Di sini ada sedikit cekcok antara Wanda dan Monica, tetapi niat Monica di sini baik, yaitu ingin membantu. Tapi nggak buat Hayward. Wanda mengancam Hayward dengan menggunakan sihirnya. Lalu akhirnya kembali lagi ke dunia realitas Wanda. Di sisi lain ada Vision yang sedang bekerja dan dia berhasil menyambungkan komputer dengan internet. Dan pada saat itu juga dia mendapat pesan atau email dari SWORD. Dan Carrion di situ anehnya membacakan serentak isi pesan tersebut. Kemudian Vision merasakan hal yang aneh dan langsung menyentuh kepala temannya. Dan hal mengejutkan, tiba-tiba temannya minta tolong karena terjebak dan ada yang mengontrol dia. Lalu Vision mengembalikan dia seperti semula di dunia Wanda. Dilanjutkan ada scene di mana Wanda dan anak-anaknya mencari anjing peliharaannya. Dan secara mengejutkan, Agnes tiba-tiba datang dengan membawa anjing yang sudah mati. Dan anak-anak Wanda meminta Wanda untuk menghidupkan kembali si anjing. Kemudian Wanda terdiam. Gak lama setelah itu, Vision datang dan langsung menanyakan Wanda apa yang sedang terjadi. Dan sepertinya ada yang aneh di sini.
Sempat ingin berkelahi, tiba-tiba ada yang mengebel pintu rumah. Dan ketika Wanda membuka, Wanda kaget ada Pietro yang berdiri di depan rumahnya. Kemudian di episode selanjutnya diawali dengan Pietro yang sedang di rumah Wanda. Dan anak-anak Wanda ingin membangunkan Pietro, tetapi Pietro bergegas bangun dan mengagetkan Tommy dan Billy. Setelah itu Wanda yang turun mengenakan pakaian jubah merah mirip di komik. Lalu Wanda dan Pietro ngobrol tentang masa lalu mereka. Tetapi ada yang aneh, karena masa lalu Pietro berbeda dengan ingatan masa lalu Wanda. Terus Vision pun turun dengan menggunakan kostum kuning hijau seperti yang ada di komik. Gak lama itu, Vision pergi bergabung dengan bapak-bapak Westview, sedangkan Pietro akan menjaga anak-anak Wanda. Kita kembali ke markas Sword. Ada perselisihan antara Hayward dengan Monica, Darcy, dan Wu. Karena Hayward ingin menangkap Wanda, sedangkan Monica dan yang lain ingin membantu Wanda. Lalu Darcy menemukan kalau Hayward merencanakan sesuatu. Yap, selama ini dia melacak Vision dengan membuat penanda heksagonal di peta. Balik ke dunia Wanda. Anak-anak Wanda sedang bersiap untuk Halloween dan Pietro pun bersama Wanda. Dan Wanda sekali lagi ingin menanyakan apakah Pietro ini saudara gue apa bukan. Dan lagi-lagi Pietro nggak bisa menjawab dengan pertanyaan Wanda. Siapa yang mencuri sepatu Pietro ketika di panti asuhan? Kemudian Wanda menanyakan Herb di mana Vision berada. Ternyata Vision gak ikut menjaga keamanan Westview. Dan iya, memang benar si Vision memang sendirian dan ingin tahu apa yang terjadi di Westview. Dia melihat ada yang aneh dengan orang-orang. Semakin ke dalam, orang-orang tersebut mematung. Itu adalah perbatasan atau batas dari Hex Wanda di sihir Wanda. Setelah itu balik ke Wanda dan Pietro. Mereka masih berbincang dan Wanda masih heran dengan aksen Pietro. Tapi Pietro nanya balik ke Wanda, kenapa aksennya juga berubah. Dan gak lama kemudian, anak-anak Wanda datang dan ingin mengincar permen. Tapi Wanda memperingatkan jangan sampai ke Alice Avenue. Soalnya kan itu batas Hex Wanda. Lalu kembali ke Vision. Pada saat sendirian, tiba-tiba Vision terbang dan melihat mobil Agnes yang berhenti. Kemudian Vision mendatangi Agnes dan mencoba menyadarkan Agnes. Pada saat Agnes sadar, Agnes bilang kalau Vision itu anggota Avengers tapi udah mati. Lalu Vision mengembalikan Agnes ke posisi semula. Vision yang penasaran akhirnya mencoba lurus dari jalanan Alice Avenue. Balik ke Darcy dan kawan-kawan. Darcy menunjukkan DNA Monica yang setelah melewati Hex Wanda, dia bilang ini bisa menjadi mutant baru. Nah, balik ke Vision, karena Vision penasaran, akhirnya Vision menerobos keluar dari Hex Wanda. Dan tiba-tiba Billy anak Wanda pun bilang kalau bapaknya lagi dalam bahaya. Kemudian, Wanda memperluas Hex-nya, berserta dengan Darcy ikut masuk dalam realita Wanda. Keesokan harinya, diawali dengan Wanda yang dibangunkan oleh anak-anaknya. Wanda bingung karena botol susunya udah berubah-berubah. Wanda juga nggak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, Vision yang terbaring di tanah bangun dan melihat Darcy yang dia lihat pada saat di luar Hex. Dan awalnya Darcy nggak kenal Vision itu siapa, tapi Vision menggunakan kekuatannya untuk menyadarkan Darcy. Lalu mereka masuk ke mobil bersama. Lanjut ke Wanda. Ketika Wanda dan anak-anaknya sedang menonton TV, tiba-tiba Agnes datang dan mengajak Tommy dan Billy bermain. Wanda tanpa ragu mengizinkannya. Tapi ketika Wanda sendirian, dia merasa ada yang aneh nih karena barang-barang di rumahnya berubah-ubah. Balik ke Monica. Akhirnya Monica bisa masuk ke Hex Wanda. Tapi anehnya, Monica mendapat kekuatan baru dan dia bisa melihat medan energi yang ada di sekitar. Setelah itu, Monica yang kira bisa masuk ke dunia Wanda, sampai di rumah Wanda dan tidak diterima dengan ramah oleh Wanda hingga hampir berkelahi. Monica berusaha untuk menyadarkan Wanda, tapi tiba-tiba Agnes datang untuk meredakan keributan dengan membawa Wanda ke rumahnya. Dan ketika Wanda masuk ke rumah, Wanda nggak melihat anak-anaknya dan Agnes bilang mereka ada di basement. Dan ketika Wanda ke basement, dia kaget karena tempatnya seram dan ternyata Agnes adalah Agatha Harkness. Dan pada saat itu Wanda nggak bisa menggunakan kekuatannya karena di dinding tersebut diberikan mantra. Terus akhirnya Agnes menjelaskan kalau dia yang menjadi sutradara di balik reality atau TV Wanda. Kembali ke Monica. Ketika Monica membuka pintu bawah tanah, dia mau dipergok dengan Pietro palsu. Setelah itu diceritakan kisah masa lalu dari Agatha Harkness yang dieksekusi oleh para penyihir. Kalau Harkness memakai ilmu jahat. Lalu kemudian Harkness membawa Wanda untuk melihat masa lalunya. Dan saat itu Harkness ingin tahu bagaimana kekuatan Wanda berasal. Dan terbongkarlah semua kisah Wanda, mulai dari bom Stark Industries yang ternyata bomnya rusak. Lalu bagaimana Wanda dijadikan eksperimen Hydra dengan Mindstone sampai kisah percintaan dengan Vision. Dan juga bagaimana Wanda membuat realitanya karena kesedihan Wanda yang mendalam. Kemudian Wanda keluar rumah dan ingin menyelamatkan anak-anaknya yang diikat oleh Agatha Harkness. Ketika Wanda sedang berkelahi dengan Agatha Harkness, Wanda akhirnya mengambil mobil dengan kekuatan telekinesisnya dan menabrakkan Harkness ke salah satu rumah di Westview. Setelah itu datanglah White Vision yang ingin menghancurkan Wanda, tapi Vision menyelamatkannya.
Kemudian Vision beradu dengan White Vision. Setelah mereka beradu, sampailah mereka di ujung pembicaraan yang membicarakan tentang pengetahuan atau Vision. Sampai akhirnya mereka sepakat dan Vision memberikan ingatan memori ke White Vision. Lalu White Vision akhirnya pergi. Sementara Monica terjebak dengan Pietro palsu dan mereka berdiskusi sampai akhirnya Monica tahu kalau kalung yang dipakai Pietro itu dilapisi sihir dari Agatha. Kemudian pertarungan sengit terjadi antara Wanda dan Harkness. Pada saat itu Harkness memegang buku Darkhold dan memanipulasi warga sekitar sampai akhirnya Wanda nggak tahan dan mengeluarkan sekekuatannya sampai-sampai warga Westview hampir kecekik mati. Gak lama setelah itu keluarga Wanda datang. Ketika Agatha menyerang dengan sihirnya, Wanda melindungi keluarganya dengan kekuatan sihir yang berbentuk shield atau tameng. Di sini si kembar ditugaskan untuk menahan serangan dari Sword. Setelah mengalami perkelahian yang sengit, dan akhirnya kita dikasih lihat oleh Wanda yang disebut Scarlet Witch berubah kostum. Singkat cerita, Harkness kalah karena sihir Wanda yang sangat kuat dan Agatha dikutuk oleh Wanda untuk tinggal di Westview sebagai tetangga usil. Setelah berhasil mengalahkan Harkness, Wanda akhirnya pergi ke suatu tempat untuk menyendiri dan di akhir season kita diperlihatkan Wanda asli yang sedang meminum kopi dan astral projection dari Wanda sedang mempelajari buku Darkhold. Kemudian ditutup oleh teriakan anak-anak Wanda yang minta tolong. Nah, itulah alur cerita dari WandaVision season 1. Kira-kira kalian mau alur cerita apa lagi nih? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh ya, kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film, kalian langsung bisa cek ke websitenya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini bersama dengan gue sih. Bye-bye!